Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video mind mapping kali ini akan membahas mengenai periode pemerintahan Daulah Umayyah. Siapa sih Daulah Umayyah tersebut? Daulah Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin pada tahun 691 Masehi sampai dengan 756 Masehi. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Yang pertama, Ali bin Abu Thalib wafat. Wafatnya Ali bin Abu Thalib menjadi penutup kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sekaligus menjadi kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, putra Ali dibaiat menjadi khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, putra tertua Ali bin Abi Thalib yaitu Ali Hasan menjadi khalifah. Tidak lama setelah itu, Ali Hasan menyerahkan posisi khalifah pada Muawiyah bin Abu Sufyan karena dianggap lebih mampu dari dirinya. Yang ketiga, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah. Ali Hasan menyerahkan posisi khalifah pada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk mendamaikan Islam karena pada waktu itu Ali bin Abu Thalib baru saja wafat dan adanya pengkhianatan dari Khawarij dan Syiah. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Sebelum Daulah Umayyah, sistem pemerintahan menggunakan demokratis dan musyawarah. Tapi, pada masa Daulah Umayyah, sistem pemerintahan diganti menjadi monarki, di mana anak Muawiyah menjadi penerus dan keturunannya akan menjadi pemimpin atau khalifah selanjutnya. Dimulai dari Muawiyah menyuruh rakyatnya untuk setia dengan Yazid. Khalifah Daulah Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam pada saat Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Jabatan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan selama 20 tahun. Karakter dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu sendiri yaitu tegas, keras, penuh toleransi, serta lapang dada dan dermawan. Kebijakan dari pemerintahan Muawiyah yang pertama mendirikan percetakan mata uang, yang kedua mengangkat gubernur Mesir yang bernama Amr bin As, Mughfirah bin Syubah dari Kufah, Syida bin Abihi dari Barza. Selanjutnya kebijakannya yaitu memperluas wilayah Afrika Utara, Khurasan, serta Bukhara atau Turkistan. Selanjutnya, Khalifah nomor 2 bernama Yazid bin Muawiyah. Selama pemerintahannya, pengangkatan Yazid sangat ditentang oleh sahabat. Sahabat itu bernama Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, serta Abdurrahman bin Abu Bakar. Peristiwa besar selama pemerintahan Yazid bin Muawiyah yaitu peristiwa Haran Zulhijjah 63 Hijriah atau 682 Masehi, gurun di utara Madinah. Selanjutnya peristiwa besar terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala 61 Hijriah atau 680 Masehi. Penduduk Madinah tidak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya pelemparan Ka'bah dengan manjani atau alat pelempar batu besar sekitar 683 Masehi. Khalifah selanjutnya yaitu Muawiyah II. Muawiyah II diangkat penduduk Mekah tetapi tidak lebih dari 40 hari. Karena kesehatannya buruk sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ia melepas jabatan kepada kaum muslimin dan mengurung diri selama hampir 3 bulan. Setelah itu terjadi perpecahan pasca Muawiyah II melepas jabatannya. Terjadi kegoncangan perdebatan antara kelompok Arab Utara pendukung Abdullah bin Zubair dan kelompok Arab. Kelompok Arab ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok yang satu Bani Umayyah menghendaki Khalid bin Yazid yang masih muda menjadi khalifah, sedangkan kelompok yang kedua menghendaki Marwan bin Hakim menjadi khalifah pengganti. Marwan yang keempat, Marwan II, kebijakannya yaitu menyerang Mesir. Di sini menyerang Mesir hingga penduduknya membaiatnya dan sumpah setia, dan mengangkat dua putranya sebagai penggantinya yaitu yang bernama Abdul Malik dan Abdul Aziz.
Kebijakan selanjutnya yaitu mengkonsolidasi kekuasaan Bani Umayyah, menumpas penentangan dan berebut kembali wilayah yang melepaskan diri. Khalifah selanjutnya yang nomor 5 yaitu Abdul Malik. Di sini Abdul Malik menyatukan wilayah kekuasaan di Bani Umayyah. Amr bin Said bin As menuntut kesepakatan Al-Jabariyah. Selanjutnya pembangunan di masa Abdul Malik yaitu perbaikan di bidang administrasi, penggunaan bahasa Arab, serta pembuatan alat ukur Sungai Nil. Di sini dan penduduknya Abdullah bin Zubair yang mengumumkan dirinya sebagai khalifah dan menumpas pemberontakan Syiah serta pembangkang Khawarij pendiri Bani Umayyah kedua. Abdul Malik berpura-pura menjanjikan untuk menjadi khalifah sesudahnya. Pada akhirnya Amr bin Said bin As dibunuh tahun 689 Masehi. Selanjutnya khalifah yang nomor 6 yaitu Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid. Puncak kejayaan selama pemerintahan Bani Umayyah 96 Hijriah atau 715 Masehi. Di sini wilayah kekuasaan semakin meluas sampai Spanyol di barat dan Sind, India. Di sini kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Yang pertama, mengumpulkan anak yatim, memberikan jaminan hidup bagi mereka dan menyediakan guru untuk mengajar. Selanjutnya, disediakan pelayanan khusus bagi orang cacat dan membangun jalan raya Hijaz, membangun Masjid Agung di Damaskus. Khalifah selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, lahir pada tahun 54 Hijriah atau 674 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik kurang bijaksana dan suka harta atau suka berfoya-foya selama pemerintahannya. Nomor 8, khalifah nomor 8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karakter-karakter dari Umar bin Abdul Aziz yaitu sederhana, adil, bijaksana, tindakan tegas terhadap gubernur yang sewenang-wenangnya. Di sini harta yang diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke Baitul Mal, dan tindakan tegas seperti Yazid bin Abi Muslim Afrika Utara dan pemungutan Yang selanjutnya nomor 8, Umar bin Abdul Aziz. Karakter-karakter dari Umar bin Abdul Aziz yaitu sederhana, adil, bijaksana, tindakan tegas terhadap gubernur yang sewenang-wenangnya. Yang nomor 8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karakter-karakter dari Umar bin Abdul Aziz yaitu sederhana, adil, dan bijaksana. Kebijakan Umar II yaitu pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah, yaitu tindakan tegas terhadap gubernur yang sewenang-wenangnya. Di sini, harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu dimasukkan ke Baitul Mal, dan tindakan tegas seperti Yazid bin Abi Muslim Afrika Utara dan pemungutan pajak Usamah bin Syaid At-Tanukhil. Di sini, kebijakan fiskal mendorong non-muslim masuk Islam. Selanjutnya khalifah nomor 8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karakter-karakter dari Umar bin Abdul Aziz itu sendiri yaitu sederhana, adil, bijaksana. Kebijakan dari Umar II ini sendiri yaitu pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah dengan cara harta yang diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke Baitul Mal, dan tindakan tegas terhadap gubernur yang sewenang-wenang seperti tindakan tegas seperti Yazid bin Abi Muslim Afrika Utara dan pemungutan pajak Usamah bin Sa'id At-Tanukhil. Kebijakan fiskal mendorong non-muslim masuk Islam. Serta yang terakhir, perbaikan pembangunan sarana pelayanan umum. Khalifah yang nomor 9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Kebijakan Yazid II ini seperti mengembalikan harta dan memadamkan pemberontakan atau permusuhan. Selanjutnya, khalifah nomor 10 yaitu Hisyam bin Abdul Malik. Menghadapi persoalan dalam negeri, cermat dan teliti. Selanjutnya, nomor 11, Al-Walid II, yaitu akhlaknya kurang baik. Khalifah bermula rendah, lahir tahun 90 Hijriah. Nomor 12, yaitu Khalifah Yazid bin Ali Al-Walid, memerintah selama kurang lebih 6 bulan.
dalam menghadapi pemberontakan penduduk Hind dan memasukkan Irak Utara atau Mosul ke dalam wilayah kekuasaannya. Untuk membalas kematian Walid II, ini karena Marwan atau gubernur Armenia dan Azerbaijan juga menunjukkan balas kematian Al-Walid II hingga terjadi pemberontakan dan dapat direndam dengan memasukkan Mosul ke dalam wilayah kekuasaan tadi. Selanjutnya kematian Yazid III secara tiba-tiba. Khalifah nomor 13 yaitu Ibrahim bin Walid ini tidak membaiat Ibrahim karena pada saat itu gubernur Armenia Azerbaijan tidak membaiat karena memimpin pasukan menuju Suriah untuk menuntut kematian Al-Walid bin Yazid dan membela putranya. Selanjutnya menyerahkan jabatan kekalahan karena tidak ada pasukan cadangan. Selanjutnya khalifah yang terakhir nomor 14 yaitu Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad pemberontakan dan kerusuhan. Dalam pemerintahannya yang ada adalah pemberontakan dan kerusuhan seperti kerusuhan di Irak, Mesir dan Yaman. Kerusuhan di Mesir ini rusuh karena gubernur yang diangkat oleh Marwan II menghentikan tunjangan yang baru kepada angkatan darat dan laut. Selanjutnya kematian dari Marwan bin Muhammad menandai berakhirnya dinasti Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninun Winarti. Saya di sini akan melanjutkan materi Islam periode Daulah Bani Umayyah. Materi yang pertama yaitu perluasan daerah masa Bani Umayyah. Perluasan daerah masa Bani Umayyah meliputi 3 front penting. Yang pertama, front Asia Kecil. Masa Daulah Bani Umayyah, pertempuran di front ini telah meluas sampai pengepungan kota Konstantinopel dan penyerangan terhadap beberapa pulau di Laut Tengah. Yang kedua, front Amerika Utara meluas sampai ke pantai Atlantik, kemudian menyeberangi Selat Jabal Tariq dan sampai ke Spanyol. Yang ketiga, front Timur meluas dan terbagi menjadi 2 cabang. Yang satu menuju utara ke daerah seberang Sungai Jihun atau Amudarya. Cabang yang kedua menuju ke selatan daerah Sind. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal dengan satu era agresif di mana perhatian tertumpu pada perluasan wilayah dan penaklukan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, peristiwa yang paling mencolok adalah pengepungan kota Konstantinopel melalui ekspedisi yang dipusatkan pada wilayah pelabuhan Dardanella setelah menaklukkan pulau di Laut Tengah seperti Rhodes, Kreta, Siprus, Sisilia, sampai Sungai Okhus dan Afghanistan. Dilanjutkan oleh Abdul Malik di bawah pimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf, tentara kaum muslimin menyeberangi Sungai Amudarya, Bukhara, Furkana, dan Samarkand, kemudian dilanjutkan ke Balukistan, Sind Punjab di India. Selanjutnya yaitu ekspansi wilayah barat. Muawiyah berhasil menduduki jabatan sebagai khalifah umat Islam dan langsung membuat langkah untuk mengembangkan kekuasaannya. Muawiyah berusaha mematahkan Imperium Bizantium dengan merebut kota Konstantinopel yang menyebabkan jatuhnya Imperium Bizantium. Demi kepentingan ini, Muawiyah mempersiapkan armadanya yang telah dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Maka mulailah bertolak armada Muawiyah. Setiap pulau yang dilewati di Laut Tengah berhasil ditaklukkan satu persatu, seperti Pulau Rhodes, Pulau Kreta, dan juga diserangnya Pulau Sisilia dan Pulau Arwat. Kemudian Muawiyah bertolak mengepung Konstantinopel. Ketika itu tentara Islam dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah dan didampingi oleh Abu Ayyub Al-Ansor, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Bani Abbas. Selanjutnya penyerangan terus dilakukan
oleh pasukan Islam, namun pasukan Bizantium amat tangguh. Walaupun orang Islam telah membangun pangkalan di Laut Marmora, tapi belum bisa menembus benteng Istanbul. Pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik yang saat itu merasa kekuatan Islam sudah cukup kuat untuk merebut kota Konstantinopel kembali, maka dengan jumlah armada dan tentara yang lebih besar sekitar 80 orang dan 1.800 kapal pengepung ibu kota musuh selama setahun penuh. Tetapi sekali lagi pasukan Islam harus mengakui bahwa kota tersebut terlalu kuat bagi para penyerang, sehingga pemerintah pusat memerlukan penarikan mundur ekspedisi ini dan mengarahkan ke wilayah lain. Selanjutnya yaitu penaklukan ke wilayah Afrika. Wilayah di sekitar pantai Afrika Utara umumnya berada dalam kekuasaan Romawi dan diperintah oleh satuan tentara Romawi. Daerah gurun dan daerah pertanian memanjang sepanjang pantai Atlantik di barat sampai ke negara Sudan di selatan merupakan negeri merdeka, dikuasai oleh Raja Barbar. Pada zaman Utsman, orang Arab telah mencapai Barqoh dan Tripoli di Libya. Kemudian Muawiyah bertekad merebut kekuasaan di Romawi, Afrika Utara. Dan tugas ini dipercayakan pada Uqbah bin Nafi yang sebelumnya juga sudah ditempatkan di Barqoh semenjak daerah tersebut ditaklukkan. Ketika jabatan khalifah dipegang oleh Abdul Malik, Bani Umayyah mulai bangkit. Abdul Malik mengirimkan satuan yang besar di bawah pimpinan Hasan ibnu Ma'mun al-Ghazani berhasil mengusir Romawi dari Afrika Utara. Begitu juga dengan suku Barbar berhasil ditaklukkan. Selanjutnya ekspansi ke wilayah Spanyol. Orang Arab menyebut wilayah Spanyol dengan sebutan Andalusia yang merupakan semenanjung pintu gerbang untuk memasuki Laut Tengah. Setelah berjaya di Afrika Utara, tentara Islam ingin melanjutkan ekspansi ke daratan Eropa, dan Spanyol pada saat itu dikuasai oleh autokrasi kecil Visigoth di bawah Raja Roderick. Pasukan Islam ke Spanyol ini melalui beberapa tahap. Pada bulan Juli 710 Masehi, sebanyak 900 orang melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mendapatkan laporan terutama mengenai kekuatan mereka. Pada tahun berikutnya, Tariq bin Ziyad menyeberangi selat dengan kekuatan 7.000 orang. Kebanyakan suku Barbar pasukan Islam bertemu dengan pasukan Roderick di lembah Barqoh dan Lakah pada bulan Juli tahun 711 Masehi, dan pasukan Roderick dapat dikalahkan oleh Islam. Dengan kemenangan yang dicapai, kemudian Tariq terus menaklukkan kota demi kota dan mengembangkan kekuasaannya di Spanyol. Dia berhasil menaklukkan kota Cordova, Granada, dan Toledo. Selanjutnya ekspansi ke wilayah timur. Penaklukan ke wilayah timur ini mendapatkan hasil yang sangat gemilang. Penaklukan di wilayah timur ini adalah daerah Sind, yaitu negeri yang melingkari sungai Sind membentang dari Iran sampai pegunungan. Negeri Sind ini termasuk negara Pakistan. Wakil Gubernur Basra, Muhammad bin Qasim, berangkat melalui Persia dan Bulukistan mencapai Sind tahun 711 Masehi dan Punjab Selatan 713 Masehi. Negeri yang sudah cukup jauh dari pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik daerah timur maupun barat, wilayah Islam pada masa Bani Umayyah ini selanjutnya yaitu kemajuan pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama
administrasi pemerintahan. Setidaknya ada 4 diwan atau departemen yang pada masa Bani Umayyah ini didirikan. Yang pertama, Diwan Rasial. Departemen ini mengurus surat negara kepada gubernur dan pegawai di berbagai wilayah. Yang kedua, Dewan Kharaj. Departemen ini mengurus tentang perpajakan dan bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Yang ketiga, Dewan Jun. Departemen ini mengurus tentang ketentaraan negara. Ada juga yang menyebut dengan Departemen Peperangan. Yang terakhir, Dewan Khatam. Departemen ini disebut dengan Departemen Pecatat. Setiap peraturan yang dikeluarkan disalin pada sebuah register, kemudian disegel dan dikirim ke berbagai wilayah. Yang kedua, pada bidang sosial kemasyarakatan, Bani Umayyah mengembangkan bidang ini dengan berbagai kebijakan. Yang pertama, panti sosial penyandang cacat. Ketika Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, ia menyediakan pelayanan khusus. Orang cacat diberi gaji, orang buta diberikan penuntun, orang lumpuh disediakan pesawat. Yang kedua, Arab dan Mawali. Masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan dari Muslim non-Arab. Yang ketiga, perundang-undangan. Khalifah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan mereka, mendirikan lembaga penegak hukum, dan sehingga hak-hak masyarakat dapat dilindungi. Yang terakhir, pembangunan infrastruktur. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana dan olahraga, kantor pos, pasar, atau pertahanan sebagai sarana prasarana umat. Yang selanjutnya, pada bidang seni budaya. Pada bidang seni budaya, Bani Umayyah memberikan kontribusi. Yang pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia melalui salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Yang kedua, mata uang. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, gedung dan pabrik industri. Mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, serta gedung pemerintahan. Yang selanjutnya, irigasi pertanian. Membangun irigasi sebagai sarana pertanian. Yang kelima, pusat ilmu dan adab. Membangun kota Basra dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Yang keenam, pembukuan negara. Membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Yang ketujuh, majelis sastra, yang merupakan tempat untuk membahas kesusastraan dan tempat berdiskusi mengenai urusan politik yang disiapkan dengan baik. Yang terakhir, arsitektur. Di bidang arsitektur, para khalifah mendukung berkembangnya seperti pembuatan menara pada periode Muawiyah, Kubah Asy-Syakra pada periode Abdul Malik bin Marwan. Kubah ini tercatat sebagai contoh hasil karya arsitektur muslim yang terpegah kala itu. Selanjutnya, pada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Bani Umayyah menerapkan sebuah kebijakan. Yang pertama, sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber yang masuk pada zaman Daulah Umayyah diambil dari dharaib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Bagi daerah yang baru ditaklukkan ditetapkan pajak istimewa. Yang kedua, mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur dan pembayaran ini dilakukan melalui mata uang tersebut. Yang ketiga, organisasi keuangan. Keuangan terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diperoleh dari pajak tanah. Perorangan bagi non-muslim. Percetakan uang dilakukan pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang selanjutnya, pada bidang pendidikan, Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena fokus pada bidang politik. Meskipun demikian, Bani Umayyah memberikan andil bagi pengembangan ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Daulah Umayyah menyediakan tempat pendidikan antara lain. Yang pertama, Kutab, merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, dan belajar pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua, masjid.
Pendidikan di masjid merupakan lanjutan dari kuteb. Pendidikan di masjid terdiri dari 2 tingkat. Pertama, tingkat menengah diajar oleh guru, tingkat kedua, tingkat tinggi diajar oleh ulama, yang ketiga Arabisasi. Arabisasi ini gerakan penerjemah ke dalam bahasa Arab pada masa Marwan gencar dilakukan karena ini memerintahkan untuk menerjemahkan buku yang berbahasa Yunani, Syria, Sanskerta, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, Baitul Hikmah merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan. Yang selanjutnya, faktor kelemahan Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah. Sistem pergantian khalifah ini melalui garis keturunan. Pengaturannya tidak jelas, dan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik masa Ali. Sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti masa awal dan akhir secara tersembunyi seperti masa kekuasaan Bani Umayyah, sehingga penumpasan terhadap gerakan ini masih menyedot kekuasaan pemerintah. Yang selanjutnya, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ingin mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Sebagian besar golongan Mawali dan merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan inferioritas ditambah dengan keangkuhan bahasa Arab pada masa Bani Umayyah. Yang selanjutnya, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Dan yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Al-Muthalib. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.